Yuni, ini kan namanya kopi Mbak Kayu. Gimana sejarah berdirinya kopi? Terus kenapa pakai nama Mbak Kayu? Kenapa namanya Mbak Kayu ya Bu ya? Mbak Kayu itu kan saya pengennya itu punya perusahaan produk gitu ya. Punya produk yang ketika orang lihat itu langsung mewakili Banyumas gitu ya. Karena saya tagline-nya kan kopi nemong Banyumas gitu. Jadi ketika orang lihat ini udah Banyumas banget gitu ya. Jadi dari produknya sudah dari nama Mbak Kayu itu kan, Mbak Kayu itu kan kakak perempuan dari Banyumas gitu ya. Artinya gitu. Nah, karena saya adalah anak sulung dan perempuan, jadi adik-adik saya kan punya 2 orang adik nih. Ketika memanggil saya kan berarti kakak perempuan ya, Mbak Kayu. Nah, itu dari situlah kenapa saya terinspirasi untuk memakai nama Mbak Kayu, karena saya sendiri orangnya kan perempuan gitu ya. Jadi mewakili, oh ini produknya Mbak Kayu nih, kakak perempuan saya gitu, misalnya begitu. Jadi Mbak Kayu sendiri kan memang berasal dari bahasa Banyumas gitu. Mbak Kayu itu berdiri di 2017. Itu kenapa tahun 2017 itu setelah saya resign dari kerja gitu. Saya mau ngapain nih gitu. Karena saya senangnya dengan kopi dan saya senang ngulik tentang kopi itu, makanya saya akhirnya terjun di perkopian. Jadi di 2017 itu saya mulai membuat produk, lalu dengan kasih brand Mbak Kayu. Dan itu adalah awal ketika saya langsung mulai proses pembuatan PRT dan sebagainya. Itu untuk agar produk saya itu bisa langsung keluar ke minimal di Kabupaten Banyumas gitu. Mbak Yuni mau tanya juga ini. Itu kenapa jenengan memilih kopi, terus dari mana bahan bakunya? Ya, kenapa memilih kopi ya Bu? Karena dari dulu itu saya senangnya ngopi. Jadi tidak bisa dalam 1 hari itu nggak ngopi gitu. Dengan kopi, makanya saya awalnya gini, usaha apa ya yang bikin saya setiap hari itu semangat untuk menggeluti gitu. Makanya saya kopi aja deh, karena waktu itu secara penelitian juga orang Indonesia sudah mulai senang ngopi gitu ya. Nah, maka dari itu saya, dan basic keluarga saya adalah pedagang kopi ya, makanya itu saya menerjuni itu, menggeluti dan menekuni untuk lebih dalam lagi. Bahan baku kopi Mbak Kayu itu saya prioritaskan lokal, dari lokal Banyumas dan sekitarnya. Ya Banyumas Raya lah ya Bu ya. Jadi kita usahakan mengangkat kopi lokal gitu. Ya, Mbak Yun, ini sih untuk jenis-jenis kopinya itu apa aja Mbak? Pakai yang apa gitu? Ya, jenis varian dari Mbak Kayu itu ada macam-macam ya Mbak. Ada Robusta, ada Arabica, ada Excelsa. Nah, itu semua jenis kopi sendiri. Dan dari ketiga biji kopi itu saya turunkan lagi menjadi ada jenis kopi celebek, kopi blend, terus ada juga special mix kopi plus gula. Nah, itu yang turunan dari kopi Mbak Kayu. Terus saya juga bikin yang kopi langsung siap seduh ya, yang sudah botol kopi susu. Nah, ini kayak contoh ini yang Robusta. Ini Robusta, terus yang Arabica saya labeli hitam. Oh, kenapa hitam? Saya senang aja yang hitam. Terus ini yang Excelsa. Jadi 3 jenis ini mereka jenis kopi sendiri gitu, bukan hasil mix atau blend. Nah, ini yang turunan dari ketiga jenis itu saya bikin yang special blend, ini celebek blend. Kenapa celebek blend gitu ya? Karena isinya itu adalah saya blend antara kopi jenis Robusta dan Excelsa. Ini rasanya mantap sekali. Ada pahit yang mendominasi, ada asam fruity dan gurihnya tuh dapat. Ini yang blend. Nah, ini favorit orangnya juga kalau ngopi yang ini. Terus ini adalah yang varian special mix kopi plus gula. Nah, ini mengikuti yang tren zaman sekarang, orang kan pengennya yang praktis, yang nggak harus mikir komposisi kopinya berapa, gulanya berapa gitu ya. Saya kalau ngopi di Mbak Kayu itu mantep. Nah, ini saya bikinkan yang spesial, tinggal cur gitu. Ini udah plus gula dengan komposisi yang tidak terlalu manis ya kalau menurut saya. Dan ini juga ada yang kopi susu. Ini yang kopi dingin. Ini seger banget diminum kalau pas lagi panas.
Kalau nggak panas juga nggak apa-apa sih, untuk mendinginkan suasana hati yang kadang sedang membara. Jadi ini kopi susu, ini adalah komposisinya kopi robusta dan susu ya, bukan creamer tapi susu. Ada sedikit gula aren ya gitu. Ada juga sih bikin kopi 1 liter, kopi seliter itu, cuma memang nggak tersedia, itu made by order aja sih. Itu Mbak. Mbak Yuni, ini kopinya udah, pemasarannya udah sampai mana ya? Kalau kopi Bekayu ini alhamdulillah sudah di Jateng DIY itu udah pasti ya, karena sudah masuk di toko-toko oleh-oleh, di outlet juga, di hypermarket. Karena di Jateng DIY ada 10 titik hypermarket. Terus di toko oleh-oleh di Semarang ada beberapa juga yang di Semarang. Terus di Banyumas, Purwokerto tentunya sudah ada beberapa outlet juga. Mbak Yuni, dari pertama saya lihat ya, kan produk Mbak Yuni tertarik dengan ini, logonya kok apa ya, spesial banget kayak gitu loh. Terus dengan tagline ini, tercipta dengan cinta, tersaji karena cinta. Bisa dijelaskan? Gitu ya Bu ya. Jadi kalau logo Bekayu ini dengan gambar perempuan yang lagi ngopi gitu ya. Jadi saya pengen mewakili bahwa kopi itu tidak hanya laki-laki. Yang senang kopi juga tidak hanya pria gitu ya, perempuan juga senang ngopi, dan nggak ada salahnya perempuan itu ngopi. Dan kopi Bekayu ini insya Allah tuh aman untuk perempuan ya, karena dengan proses roasting yang soft gitu, tidak terlalu dark gitu. Terus varian juga ada yang khusus spesial kopi slim gitu. Nah ini dengan gambar Bekayu perempuan ya, itu tadi seperti saya bilang, pengen mewakili perempuan juga. Nah kenapa ada pakai rolong ngopi? Nah ini adalah kebiasaan orangnya dulu nih. Waktu pagi itu kalau ngopi itu disembari sambil dandan, sambil ngopi, mau berangkat kerja gitu, karena dulu saya kerja gitu. Dan Bekayu ini kan karena kakak perempuan, nah perempuan ini jadi dengan nama Bekayu, dengan logo yang perempuan itu ya, saya kira pas gitu. Dan untuk tagline-nya yang tercipta dengan cinta, tersaji karena cinta, itu kan gini, kalau kopi itu kan bagi saya itu tumbuhan istimewa ya Bu ya. Tuhan menciptakan kopi itu karena dengan cinta gitu, dengan cintanya si pencipta kepada manusia, maka tumbuhlah pohon kopi dengan cita rasa yang istimewa gitu kan. Nah, kenapa terus tersaji karena cinta? Nah, kita menyajikan kopi ini khususnya dari produk Bekayu ini, menyajikan kopi ini juga dengan cinta gitu. Menyajikan sebuah produk yang istimewa itu dengan cinta gitu. Gitu Bu. Iya. Mbak Yuni, pelatihan apa saja yang pernah diikuti, lalu perizinannya itu sudah sampai mana itu? Pelatihan ya Mas ya. Pelatihan itu dulu awalnya saya punya produk itu, pertama itu pelatihan roasting kopi. Pelatihan roasting kopi dulu dari Plut ya, dari Plut 3 hari di Batu Raden. Itu dari situ saya mulai belajar proses roasting seperti apa, suhunya, kematangan yang bagus itu seperti apa, itu di situ. Lalu ada pelatihan barista juga yang berkaitan, otomatis yang berkaitan dengan kopi itu pasti saya ikuti. Kalau misalnya ada info saya pasti ikut. Terus ada pelatihan yang 5 hari itu dengan Profesor Sri Mulato itu di Solo, itu ada proses roasting, lalu proses pasca panen, terus proses barista juga, cara nyeduh kopi dengan mesin atau dengan manual, itu yang pernah saya ikuti. Nah, selain itu ya sambil belajar bersama komunitas kopi kan pasti kalau sudah pelatihan kan banyak kenal ya, banyak kenaling itu, di situ mulai belajar lah gitu. Jadi tidak hanya, sebenarnya kita belajar itu tidak hanya di di lembaga-lembaga yang pas ada pelatihan aja. Ketika kita sudah kenal, kita buka link ya, buka link pertemanan itu seluas-luasnya dengan siapapun gitu, dengan siapapun dan dimanapun pasti kita akan mendapatkan hal-hal baru. Perizinan yang sudah ada itu PRT, IUMK ya, IUMK itu udah wajib IUMK, lalu PRT, terus halal
halal dan saya sedang proses hak cipta merek, itu yang masih proses itu sih. Nanti ke depan ya pengennya lagi proses izin ekspor itu, cuma belum, masih on proses. Mbak Yuni, terkait mimpi ke depan, ini apa? Terkait pemasaran, terkait karyawan, terkait apa mungkin tempat produksi, gimana? Terkait mimpi ya Mas, wah, mimpi saya besar sekali nih Mas. Saya pengennya nanti produk Mekayu itu bisa ada di mana-mana, diterima, minimal diterima untuk warga Indonesia ya, diterima Indonesia. Terus untuk karyawan ya otomatis pengennya nanti saya pengennya memberdayakan masyarakat sekitar gitu ya, dan masyarakat sekitar otomatis dengan membesarnya kapasitas pemasaran produk, otomatis saya pengennya nanti mengangkat petani lokal juga gitu. Mimpi saya besar sekali ya, mudah-mudahan aku yakin bisa nanti ke depan perlahan-lahan kita mulai apa ya mencapai mimpinya. Dan dengan begitu untuk mulai Desember enggak Desember udah mulai bulan-bulan ini nih saya sudah membuka reseller dan keagenan Mas. Jadi saya sudah mulai membuka keagenan itu minimal sih kemarin harapannya satu kecamatan satu agen, tapi memang dalam satu kecamatan itu ada beberapa yang pengen jadi agen juga. Jadi nanti untuk keagenan mungkin dibatasi, tapi untuk reseller saya buka seluas-luasnya gitu. Dan untuk mendapatkan produk Mekayu ini tidak hanya offline ya teman-teman, itu bisa online juga, ada di marketplace Bukalapak, Blibli, di Shopee juga ada, Tokopedia ada, ataupun di IG kami di Kopi Mekayu. Nanti di situ bisa DM atau ada nomor WA di situ juga. Untuk yang saat ini kita lagi ada promo nih di Bukalapak dan Blibli. Jadi belanja minimal 200.000 itu nanti dapat potongan otomatis 100.000. Ayo silakan siapapun yang pengen produk Mekayu dimanapun berada, semuanya tersedia. Kegiatan sosial ada nggak? Atau mungkin paguyuban atau mungkin organisasi yang diikuti apa saja? Organisasi yang saya lagi fokus sekarang adalah di Aspikmas, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas. Di situ saya sebagai wakil bendahara umum, dan kami bersama teman-teman di Aspikmas itu kita mencoba menjadi pemberdayaan kepada UMKM agar kita sama-sama naik kelas gitu, untuk agar produk-produk teman-teman di UMKM di Kabupaten Banyumas itu semuanya menjadi go nation gitu ya, cita-citanya untuk menjadi produk yang memang layak dan pantas untuk kita pasarkan nasional maupun internasional. Itu sih Mas. Oke, terima kasih Mbak Yuni, sukses ya untuk Kopi Mekayunya. Terima kasih sama-sama untuk teman-teman semua, sukses, semangat.